Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam channel Bang Gusti Anak Pondok Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bang Gusti akan mengajak teman-teman untuk belajar menerjemahkan kitab Hayatus Sahabah. Namun sebelum kita melangkah ke acara setelahnya, alangkah bagus teman-teman untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar menerjemahkan bab kedua kisah pertama tentang dakwahnya Nabi kepada Abu Bakar. Al-Hafidh Abu Hasan Al-Atrabulisi telah meriwayatkan hadis dari Aisyah. Beliau berkata, suatu ketika Abu Bakar keluar rumah untuk menemui Nabi Muhammad, yang merupakan teman dekat beliau pada zaman jahiliyah. Ketika beliau bertemu dengan Nabi, dia berkata, "Wahai Aba Qasim, kamu tidak lagi datang ke majelis-majelis kaummu, dan mereka menuduhmu telah mencela nenek moyang mereka." Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Aku adalah utusan Allah, aku mengajakmu beriman kepada Allah." Setelah beliau selesai mengucapkan kalimat itu, maka Abu Bakar langsung masuk Islam. Setelah itu Nabi meninggalkan Abu Bakar, sedangkan di antara dua gunung, yaitu Gunung Kubais dan Gunung Ahmar, tidak ada seorang pun yang lebih bergembira daripada beliau dengan masuk Islamnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun meninggalkan tempat itu, dan pergi menemui Utsman bin Affan dan Tolha bin Ubaidullah dan Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka mereka masuk Islam. Setelah itu esok harinya, Abu Bakar datang dengan membawa Utsman bin Mas'un dan Abi Ubaidah bin Jarrah dan Abdurrahman bin Auf dan Abi Salamah bin Abdul Asad dan Arqam bin Abi Arqam, maka mereka semua masuk Islam. Demikianlah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa suatu kali Abu Bakar Siddiq bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu dia bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy wahai Muhammad, bahwa engkau telah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dan menganggap bodoh akal-akal kami, dan mengkafirkan nenek moyang kami?" Maka Nabi Muhammad bersabda, "Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan juga nabinya. Dia telah mengutusku untuk menyampaikan risalah darinya dan mengajakmu untuk beriman kepada Allah dengan kebenaran. Demi Allah, sesungguhnya hal ini benar adanya, wahai Abu Bakar, aku mengajakmu agar beriman kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, juga agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan agar kamu senantiasa taat kepadanya." Beliau pun membacakan Al-Quran untuknya, namun Abu Bakar tidak membenarkan dan tidak mengingkari, lalu dia masuk Islam dan mengingkari berhala-berhala, meninggalkan sekutu-sekutu, dan mengakui kebenaran Islam. Lalu Abu Bakar kembali sebagai orang yang beriman dan membenarkan Islam. Ibnu Ishaq berkata, "Aku diberitahu oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain at-Tamimi bahwa Nabi Muhammad bersabda, setiap kali aku berdakwah kepada seseorang untuk masuk Islam, pasti dia berhenti sejenak dan bimbang dan mempertimbangkannya, kecuali Abu Bakar, dia tidak berdiam sejenak ataupun bimbang ketika aku menyampaikan dakwah kepadanya." Ibnu Ishaq di dalam perkataannya, Abu Bakar tidak membenarkan dan tidak mengingkari, dalam sesuatu yang jangkal karena Ibnu Ishaq sendiri dan juga yang lainnya telah menyebutkan riwayat bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad sebelum beliau diutus. Abu Bakar sangat mengerti sifat jujur beliau, sifat amanah beliau, watak beliau yang sangat baik, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad yang tidak akan memungkinkan dia untuk berbicara bohong tentang makhluk, maka bagaimana mungkin beliau berkata dusta tentang Sang Pencipta? Oleh karena itu, begitu Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah telah mengutus beliau sebagai Nabi, dia langsung membenarkannya tanpa perlu memikirkannya terlebih dahulu. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Darda, sebuah hadis mengenai perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayatnya disebutkan, lalu Nabi Muhammad bersabda, "Allah telah mengutusku kepada kalian, maka kalian mengatakan, kamu dusta." Sedangkan Abu Bakar berkata, "Dia benar, dia pun membantuku dengan diri dan hartanya, maka maukah kalian berhenti mengganggu sahabatku?" Demi aku, beliau bersabda sebanyak 2 kali, maka setelah kejadian ini, tidak ada lagi orang yang menyakiti Abu Bakar. Hadis ini merupakan bukti yang jelas bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Demikianlah dalam kitab Al-Bidayah.